Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi dengan NIM D1B1200047 dari kelas B jurusan Agroteknologi angkatan 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 4 soal dari kuis mata kuliah analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Adapun soal pertama yaitu apa persyaratan dan karakter tanah, jaringan tanaman, dan pupuk yang dilaporkan melalui suatu laporan dari laboratorium? Jawabannya, persyaratan data karakter tanah, jaringan tanaman, dan pupuk yang akan dilaporkan dari suatu kegiatan analisis di laboratorium harus memiliki data yang valid dan variabilitas rendah atau minimal bias. Adapun sumber bias tersebut didapatkan dari lapangan dan laboratorium dengan pendekatan pada saat sampling dan penanganan di lapangan dan analisis pada saat di laboratorium. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu hal-hal apa saja yang menjadi perhatian serius dalam tahapan penentuan sifat atau konsentrasi analit dalam sampel tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Jawabannya yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama, koleksi dan penanganan sampel. Yang kedua, kontaminasi. Yang ketiga, penyimpanan atau perlindungan sampel. Yang keempat, waktu tunggu sampel. Yang kelima, subsampling sampel tanah. Yang keenam, batas deteksi. Dan yang ketujuh yaitu pelaporan hasil dan estimasi ketidakpastian. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu jelaskan pendekatan metode dalam penentuan kadar analit secara kuantitatif dalam analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk. Jawabannya yaitu ada beberapa pendekatan atau metode dalam penentuan kadar analit secara kuantitatif. Yang pertama yaitu gravimetri, yang dimana pada metode ini menjelaskan seperangkat metode yang digunakan untuk penentuan kuantitatif analit padat atau cair atau ion berdasarkan massanya. Yang kedua, titrimetri. Dalam titrimetri ini, bahan atau kelompok bahan dikuantifikasi dengan mengukur volume larutan bereaksi dengan konsentrasi zat yang diketahui. Larutan titrimetri digunakan untuk konversi kimia yang pasti dan lengkap dengan bahan yang akan diukur. Yang ketiga, analisis kolorimetri. Dalam analisis kolorimetri ini yaitu untuk menentukan konsentrasi unsur kimia atau senyawa kimia dalam larutan dengan bantuan reagen warna. Yang ketiga, spektrofotometri. Dalam spektrofotometri ini menggunakan teknik standar dan murah untuk mengukur penyerapan cahaya atau jumlah bahan kimia dalam suatu larutan. Yang keempat, atomic absorption spektroskopi. Metode ini merupakan metode analisis yang digunakan untuk menghitung kuantitas dari unsur-unsur logam dan metaloid berdasarkan pada penyerapan absorbansi radiasi oleh atom bebas pada fase gas. Selanjutnya soal yang keempat yaitu apa yang Anda pahami dari spektrofotometri dan spektrofotometri serapan atom dalam analisis tanah, jaringan tanaman, dan pupuk? Jawabannya yaitu spektrofotometri merupakan teknik standar dan murah untuk mengukur penyerapan cahaya atau jumlah bahan kimia dalam suatu larutan. Teknik ini menggunakan berkas cahaya yang melewati sampel dan setiap senyawa dalam larutan menyerap atau mentransmisikan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Spektrofotometri serapan atom merupakan metode analisis unsur secara kuantitatif dan pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas.